Jadi karena tadi saya ingin mengestimasi pengaruh jumlah bibit terhadap jumlah produksinya, maka pada baris instruksi OLS, variabel independen yang kita gunakan adalah variabel X2. Oke, setelah itu langsung saja kita run. Nah, muncul hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Teman Belajar. Kamu belajar, aku yang temani. Di video sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari tentang estimasi regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Dari video tersebut, kita mempelajari setiap tahapan dalam melakukan analisis data kuantitatif, mulai dari menyusun model, hipotesis, sampai dengan uji statistik. Dalam hal ini kita gunakan uji T. Dalam video tersebut, kita mengestimasi dua buah model yang berbeda, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Model regresi linier sederhana yang kita analisis terdiri dari jumlah produksi cabai sebagai variabel dependen dan luas lahan sebagai variabel independennya. Sedangkan model regresi linier berganda terdiri dari jumlah produksi cabai sebagai variabel dependen dan variabel independennya yaitu luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja. Masih menggunakan data yang sama, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang cara singkat mengestimasi model ekonometrika aplikasi metode Ordinary Least Square atau OLS. Untuk materi ini akan saya buat menjadi dua video yang berbeda. Pada video pertama akan saya jelaskan tentang tahapan analisis regresi, mulai dari menyusun model, hipotesis, dan mengestimasi model tersebut. Pada video kedua akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menyajikan hasil analisis Shazam menjadi sebuah pembahasan yang menarik untuk dibaca. Namun, sebelum kita melanjutkan belajar bersama, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi dari video-video terbaru channel Teman Belajar. Kamu belajar, aku yang temani. Sedikit mengulas materi dari video sebelumnya, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuat spesifikasi model dalam bentuk persamaan. Untuk model regresi linier sederhana, spesifikasi modelnya sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah ET. YT yaitu jumlah produksi cabai dengan satuan kilogram. X1 dalam kasus ini saya gunakan jumlah bibit dengan satuan kilogram. ET yaitu error term atau kesalahan pengganggu. Terakhir, beta 0 dan beta 1 adalah koefisien regresi. Selanjutnya, kita membuat hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif yang kita buat adalah sebagai berikut. Diduga variabel jumlah bibit mempengaruhi jumlah produksi cabai. Kira-kira benar nggak ya pendugaan kita tersebut? Daripada kita terlarut dalam rasa penasaran, lebih baik kita cari tahu yuk. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Shazam-nya. Nah, sekarang Shazam sudah terbuka. Kita klik kolom editor untuk menginput instruksi yang akan kita gunakan. Instruksi pertama yaitu instruksi file. Di sini saya menggunakan kode 46. Instruksi ini kita gunakan untuk memerintahkan Shazam membaca
lokasi dan nama file yang telah kita simpan dan merubahnya menjadi file 46. Kode 46 ini bisa teman-teman pilih sendiri, bebas, tidak ada keharusan harus memilih angka tersebut. Nah, teman-teman dapat menggunakan angka di antara angka 11 sampai angka 49 untuk pengkodean ini. Nah, selanjutnya kita cari lokasi filenya. Untuk mengetahui lokasi dan nama file yang telah kita simpan, caranya adalah dengan mengklik atau membuka Windows Explorer. Selanjutnya kita cari lokasi file yang telah kita simpan. Jika telah ditemukan, klik satu kali pada file tersebut sehingga filenya di highlight seperti ini, dan klik kanan, pilih Properties. Oke, langsung muncul informasi tentang file yang telah kita simpan tadi. Di sini kita melihat ada informasi tentang location. Nah, location inilah kita copy. Kita pindahkan ke kolom editornya. Selanjutnya kasih garis miring. Garis miring jangan terbalik ya. Kalau garis miring yang biasa kita gunakan merebah ke kanan, nah seperti ini. Tapi untuk di Shazam kita menggunakan garis miring yang lebah ke kiri, khususnya pada instruksi file. Lokasinya berada di atas tombol Enter pada keyboard laptop. Setelah kasih garis miring, kita buka lagi Windows Explorer-nya, terus teman-teman copy nama filenya dan pindahkan lagi ke kolom editor. Oke, selanjutnya instruksi kedua yaitu instruksi sampel. Di sini sampel 1.30. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk melakukan estimasi terhadap data yang telah kita simpan mulai dari observasi 1 sampai dengan observasi 30. Di sini, jika teman-teman memiliki observasi lebih dari 30, misalkan 40, 50, 60, dan seterusnya, angka 30 teman-teman sesuaikan dengan jumlah observasi yang teman-teman miliki. Misalkan saja teman-teman memiliki observasi 60, jadi untuk instruksi sampel dibuat 160. Oke, karena di sini saya menggunakan 30 observasi, maka saya menggunakan instruksinya sampel 130. Selanjutnya, instruksi ketiga yaitu instruksi read. Buka kurung 46, tutup kurung. Nah, instruksi read ini memerintahkan Shazam untuk membaca file dengan kode 46, file yang telah kita simpan tadi, sebagai file yang akan kita analisis. Kita memerintahkan Shazam untuk membaca isi dari data tersebut dengan urutan sebagai berikut: nomor observasi, variabel X1T, variabel X2T, variabel X3T, dan YT, garis miring div. Oke. Untuk urutan variabelnya disesuaikan dengan urutan variabel pada data yang teman-teman miliki. Jika pada data yang teman-teman miliki variabel dependentnya atau variabel terikatnya berada di depan, yaitu setelah nomor observasi, maka instruksi YT-nya kita pindahkan ke depan menjadi nomor observasi, variabel dependent, dan ketiga variabel independentnya. Tapi di dalam data yang saya punya, variabel dependent berada pada kolom terakhir, sehingga instruksi read saya tampilkan dengan urutan nomor observasi, terus variabel independent, dan terakhir variabel dependentnya.
instruksi yang tidak kalah pentingnya yaitu instruksi OLS. Nah, instruksi ini memerintahkan pada Shazam untuk mengestimasi model yang telah kita buat dengan metode OLS. Betulan pada kali ini kita akan menganalisis model regresi linear sederhana dengan metode OLS. Jadi pada instruksi baris keempat ini kita tuliskan OLS. Kita tuliskan OLS YT X1T garis miring PCOR spasi PCOV. Oke. Ini spesifikasi modelnya sesuai dengan bentuk model yang telah kita buat di awal. Selanjutnya di sini ada instruksi PCOR, fungsinya untuk menampilkan matriks korelasi antar variabel independen yang kita gunakan. Apa itu matriks korelasi? Matriks korelasi adalah matriks yang menunjukkan seberapa besar keterkaitan atau seberapa besar hubungan antara variabel X yang kita gunakan. Selanjutnya, PCOV itu digunakan untuk memerintahkan Shazam menampilkan matriks covarian dari setiap variabel yang kita gunakan. Dan instruksi terakhir yaitu stop. Oke. Oh ya, di sini kita menuliskan variabel X1T. Sedangkan tadi saat pembuatan hipotesis saya menggunakan variabel X1T-nya adalah jumlah bibit. Pada data yang saya gunakan, yaitu data usaha tani cabai, variabel jumlah bibit itu berada pada kolom ketiga, tepatnya adalah variabel X2. Jadi di sini ada nomor observasi yaitu N, X1 adalah luas lahan, X2 adalah jumlah bibit, X3 adalah jumlah tenaga kerja, dan YT adalah jumlah produksinya. Jadi karena tadi saya ingin estimasi pengaruh jumlah bibit terhadap jumlah produksinya, maka pada baris instruksi OLS variabel independen yang kita gunakan adalah variabel X2. Oke, setelah itu langsung saja kita run. Nah, muncul hasilnya. Seperti ini tampilan dari hasil analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan metode OLS. Instruksinya simple, tapi hasilnya cukup banyak. Teman-teman jangan khawatir bagaimana cara membacanya. Nanti akan saya jelaskan pada video part kedua. Oke, sekarang kita simpan terlebih dahulu hasil analisisnya. Seperti pada video sebelumnya, kita menyimpannya dalam bentuk Microsoft Word. Pertama kita copy terlebih dahulu editornya. Kita buka Microsoft Word dan kita pindahkan instruksi tersebut pada file Microsoft Word. Selanjutnya kita buka lagi Shazam. Kita Ctrl A pada kolom Shazamnya dan kita copy. Terus kita pindahkan ke Microsoft Word. Oke. Di sini tampilannya sedikit berantakan, tidak sesuai dengan tampilan aslinya di Shazam. Ini menunjukkan bahwa ukuran huruf yang kita gunakan lebih besar dibandingkan dengan ukuran huruf yang ada pada aplikasi Shazamnya. Jadi, untuk mendapatkan tampilan yang lebih rapi, sebaiknya kita kecilkan ukuran huruf yang kita gunakan. Kita blok. Selanjutnya kita gunakan huruf yang lebih kecil saja. Tadi ukuran 11, sekarang kita coba ukuran 10 dulu. Oke, masih. Ini indikatornya. Saya lihat di sini ada variabel
harusnya bukan variabel elasticity tapi variabel name, estimate coefficient, standard error, T ratio, DF, dan seterusnya. Oke, ini berarti ukurannya belum sesuai. Sekarang kita coba ukuran 9. Nah, sekarang udah rapi. Lihat ya. Ini sudah sesuai kan? Variabel name, estimate coefficient, standard error, T ratio. Nah, itulah tadi untuk analisis regresi linear sederhana. Bagaimana dengan regresi linear berganda? Nah, untuk regresi linear berganda, tentunya model atau persamaan regresi yang kita buat itu harus kita rubah terlebih dahulu. Yang awalnya hanya menggunakan satu variabel X, sekarang kita rubah menjadi persamaan dengan 3 variabel X atau variabel independen. Langsung saja kita rubah persamaannya menjadi YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Keterangannya yaitu YT masih dengan jumlah produksi cabai dengan satuan kilogram, terus X1T yaitu luas lahan dengan satuan hektar, X2T yaitu jumlah bibit dengan satuan kilogram, dan terakhir variabel X3T yaitu jumlah tenaga kerja dengan satuan HOK atau hari orang kerja, ET yaitu error term atau kesalahan pengganggu, beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah koefisien regresi dari model tersebut. Setelah itu, hipotesis deskriptifnya kita rubah menjadi diduga variabel luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja mempengaruhi jumlah produksi cabai. Oke, untuk membuktikan hal tersebut langsung saja kita masuk ke Shazam lagi. Buka editornya. Nah, di sini instruksinya tidak perlu teman-teman ubah dari awal. Teman-teman hanya cukup menambahkan instruksi pada baris keempat, yaitu instruksi OLS. Di sini hanya ada variabel YT dan X2. Nah, untuk mendapatkan hasil analisis model regresi linear berganda, teman-teman cukup menambahkan kedua variabel independen yang belum kita masukkan, yaitu variabel X1T dan variabel X3T. Oke. Sudah cukup, tinggal run. Nah, ini hasilnya. Oke. Ini untuk tampilan secara keseluruhannya. Nah, di sini sudah muncul hasil estimasinya untuk 3 variabel, ada X1T, ada X2T, dan X3T. Ini yang saya sebut tadi matriks kovarian. Terus ini matriks korelasinya. Apa fungsinya? Akan saya jelaskan pada pembahasan video part kedua. Oke, langsung kita copy terlebih dahulu instruksinya. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Oke, instruksi sudah pindah. Sekarang hasil analisisnya. Ctrl
A, Ctrl C, dan Ctrl V di Microsoft Word. Seperti tadi, kita kecilkan lagi ukuran hurufnya dari 11 menjadi 9. Nah, nih tampilannya sudah rapi. Oke, nanti hasil analisis yang banyak ini akan saya buat menjadi sebuah penyajian yang lebih simple dan compact. Kita tidak perlu bingung bagaimana cara membacanya. Nanti saya buat dulu tampilannya lebih rapi dalam sebuah tabel dan akan kita sajikan bersama-sama. Oke, itu dulu untuk video part 1. Sampai ketemu di video part kedua.